Halo anak-anak, kita jumpa lagi di video pembelajaran bersama Bu Rian. Jadi hari ini kita lanjutkan ya materi pola bilangan minggu lalu, sekarang ke barisan dan deret. Jadi ada dua bagian, ada barisan dan deret. Oke, kita lihat apa saja yang kita pelajari hari ini. Today's topic. Oke, yang pertama barisan dan deret aritmatika, dan juga yang kedua ada barisan dan deret geometri. Pasti bingung kan apa sih yang dibahas nih, kok terasa asing? Oke, kita langsung masuk ya. Oke, materi yang pertama yaitu mengenai barisan aritmatika, atau ya kalau bisa dibilang juga barisan aritmetika. Enaknya kalian ngomong aja ya. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap menurut operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi minggu lalu kita kan udah belajar tentang barisan bilangan nih. Minggu lalu Kak ada dari 2, kemudian 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, barisan bilangan itu polanya tetap dengan operasinya penjumlahan atau pengurangan. Jadi dari yang pertama ya dari pola pertama ke pola kedua itu operasinya penjumlahan atau pengurangan itu tetap. Misalkan tadi 2, 4, 6. Dari 2 ke 4 itu berarti ditambah 2 kan. 4 ke 6 juga ditambah 2. Nah, itulah yang dinamakan barisan aritmetika. Suku ke N, jadi seperti rumus pola bilangan ya, ada juga suku ke N atau pola keberapa yang kalian ingin cari tahu itu dilambangkan dengan UN. Sama seperti rumus pola segitiga, pola persegi yang minggu lalu. Nah, di sini kalau barisan aritmetika ini, kita bisa gunakan rumusnya A ditambah dalam kurung N min 1 kali B. Ingat ya, kalau dalam kurung ini, jadi yang dikerjakan dalam kurung dulu, baru dikalikan B-nya. Setelah itu baru ditambah dengan A. Oke, itu urutan pengerjaannya. Di mana A itu apanya sih, Bu? Jadi A itu adalah U1 atau suku pertamanya atau pola pertamanya. Jadi yang paling depan. Kayak tadi 2, 4, 6 berarti A-nya 2. Kemudian B ini apa sih, Bu? B itu bedanya. Jadi beda itu adalah pola tetap menurut operasi penjumlahan. Jadi bedanya berapa? Kayak tadi 2 ke 4 berarti dia bedanya kan ditambah 2. Berarti B-nya 2. Kalau misalkan menggunakan operasi pengurangan, jadi dari 8, kemudian 6, kemudian 4. Nah, dari 8 ke 6 ini kan berarti berkurang 2, jadi bedanya min 2. Kayak gitu ya. Jadi ini rumusnya. Untuk lebih mudahnya kalian harus hafalkan, biar kalian kalau dikasih barisan aritmatika atau barisan bilangan itu kalian bisa tahu, oh ini aritmatika, langsung menggunakan rumus A ditambah N min 1 kali B. Di mana A ini adalah suku pertamanya, N ini berarti suku yang dicari, seperti rumus pola bilangan sebelumnya. Kemudian B ini bedanya, jadi dari suku pertama ke suku kedua itu ditambah berapa sih atau dikurang berapa sih, kayak gitu. Ya, ini untuk barisan aritmatika. Berikutnya, ada barisan geometri. Jadi kalau barisan geometri ini adalah tadi barisan aritmatika itu polanya tetap berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Kalau barisan geometri, barisan bilangan yang memiliki rasio tetap antara dua suku yang berurutan. Jadi kalau rasio ini perbandingannya. Atau gampangnya di barisan geometri ini dia menggunakan operasi perkalian. Jadi misalkan 5, 10, 50. Nah, 2, 10, 50. Maaf ya. Seperti contoh minggu lalu Ibu kasih dapatkan 2, 10, 50, 250. Nah, di situ rasionya dari 2 ke 10 itu, kalau rasio itu kan rumusnya itu adalah suku kedua dibagi suku pertama. Jadi 10 dibagi 2 itu kan 5. Atau kalau suku ketiga dibagi suku kedua, 50 dibagi 10 juga 5. Nah, itu yang namanya rasio. 5 itu yang disebut dengan rasionya. Ya. Jadi, kalau barisan geometri ini gampangnya bisa dibilang dari suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga itu dia menggunakan perkalian. Jadi kita bisa tahu rasionya itu, atau ini ya rumus nyari rasionya, suku kedua per suku pertama, atau intinya suku ke N dibagi suku ke N dikurangi 1. Jadi kalau misalkan suku ketiga dibagi suku ketiga kurang 1, suku kedua. Nah, itu yang namanya rasio. Kayak tadi 2, 10, 50. Berarti kalau 50 bagi 10 kan R-nya 5 juga. Kalau 10 per 2 juga
5. Nah, itu yang namanya rasio dan tetap. Jadi rasionya kan 5. Dan untuk rumus barisannya itu UN sama ya UN ya, berarti suku ke berapa yang kalian mau cari, rumus itu A dikali R pangkat N-1. Nah, di sini juga biar kalian nggak bingung, pengerjaan tuh pertama N-1, jadi suku ke berapa yang kalian cari. Misalkan suku ketiga, berarti 3 kurang 1. Kemudian R-nya ini dipangkatkan dengan hasil perpangkatan di atasnya. Baru kalian kalikan A. Ya, biar nggak bingung, jadi kalian kurangi dulu ini, kurangi 1, N kurang 1, kemudian R-nya dipangkatkan dengan hasil pengurangannya, kemudian baru dikali dengan A. Di mana A ini sama seperti barisan aritmatika juga, A itu suku pertamanya, kemudian kalau di sini R bukan B. Kalau tadi di aritmatika kan beda, kalau di sini R rasio. Jadi perbandingan tetap antara suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dengan suku kedua, suku keempat dengan suku ketiga. Ya, jadi tetap dia intinya pembaginya dari suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga. Oke, untuk lebih jelasnya ntar kita akan latihan soal. Kita lanjut ke deret aritmatika. Nah, kalau tadi kan barisan aritmatika, sekarang kita lanjut ke deret aritmatika. Nah, kalau deret aritmatika ini adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan bilangan aritmatika. Tadi kan ada barisan tuh 2, 4, 6, 8, 10 sampai UN, sampai suku keberapa yang kalian mau cari. Nah, kalau deret ini penjumlahan dari semua, jadi 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai suku yang kalian mau cari. Itu yang namanya deret. Bisa ya, kata kuncinya di sini, penjumlahan dari suku-suku. Jadi deret atau barisan bilangan yang tadi itu dijumlahkan, itu namanya deret aritmatika. Dan adapun rumusnya, jadi kalau deret itu dilambangkan dengan S. Jadi Sn, jumlah sampai suku ke N. Suku ke N ini sama suku ke berapa yang ditanyakan di soal. Rumusnya N per 2 dalam kurung atau N per 2 dikali A ditambah UN. Jadi kalau diketahui hasil UN-nya, diketahui berapa besar barisan aritmatikanya, tinggal dijumlahkan dengan A, baru dikalikan N per 2. Atau kalau misalkan, Bu di sini belum ada UN-nya, kita nggak tahu suku keberapa itu berapa besarnya. Kalian gunakan rumus yang ini. Di Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A, berarti 2 dikali suku pertama ditambah N-1 kali B. Oke, untuk pengerjaannya tetap yang dalam kurung ini dulu, N kurang 1 dikali B. Baru ditambah dengan 2 kali A. Setelah itu baru dikali N per 2. Dikali N per 2 berarti hasilnya dibagi 2. Ya, itu operasinya. Jangan bingung. Jadi kalau misalkan ingat, buku ada 2 rumusnya, jadi kalau UN-nya belum diketahui, kalian gunakan rumus yang ini. Atau kalau kalian, Bu saya ingatnya rumus UN, ya udah dicari dulu UN-nya pakai rumus UN yang tadi. Baru ditambah A, ditambah suku pertama dikali N per 2. Ya, di sini tidak ada simbol yang lain, hanya SN ini saja, di mana S ini artinya jumlahnya, jumlah sukunya. Kemudian A tetap sebagai suku pertama dan B-nya itu bedanya. Karena aritmatika kan pakai beda ya, kalau geometri baru pakai rasio atau R. Oke, kita lanjut ke deret geometri. Nah, jadi sama seperti deret aritmatika, kalau deret geometri ini berarti penjumlahan dari suku-suku barisan bilangan geometri. Jadi ada barisan geometri yang 2, 10, 50 itu dijumlahkan ya, itu namanya deret geometri. Dengan rumusnya, ini ada 2 ya rumusnya. Dimana kalau rumus yang pertama ini, kalau rasionya kurang dari 1. Lagi lupa Bu, rasio itu yang mana? Yang tadi perbedaan atau pembagian dari suku kedua dibagi dengan suku pertama. Kan bisa saja suku keduanya tuh lebih kecil, jadi yang akan membentuk pecahan. Nah, itu menggunakan rumus yang pertama. Beda dikit kan, kalau ini satunya di depan, jadi 1 dikurangi R per 2 per 1 dikurangi R. Ya, jadi kalau pengerjaannya menggunakan rumus pertama ini, ingat, ini kalau rasionya kurang dari 1. Jadi 1/3, 1/2, 3/4, intinya dalam bentuk pecahan artinya.
pengerjaannya kerjakan dari yang di atas dulu. 1 dikurangi R pangkat N. Jadi rasionya dipangkatkan N. Dikurangi dulu, baru dikali A. Dibagi 1 kurang R. Ini untuk rumus yang pertama. Ingat, rumus pertama ini untuk kalau rasionya kurang dari 1. Ya. Kemudian untuk rumus kedua, itu berarti kalau rasionya lebih dari 1. Baru menggunakan rumus ini. Pengerjaannya sama, kerjakan yang di atas yang dalam kurung dulu. R pangkat N dikurangi 1, dikalikan A. Baru dibagi R kurang 1. Ya, ini penjelasannya, jadi R ini rasio ya, bukan beda, rasio. Kemudian A itu suku pertamanya, jadi tetap simbolnya. Dan SN ini ingat, kalau deret geometri, kalian harus ingat, lihat itu deret apa, kalian harus lihat dari dia rasio atau beda. Kalau rasio itu ingat, dia pembagian suku kedua dibagi suku pertama. Kalau beda itu berarti kalian lihat bedanya dari operasi penjumlahan atau pengurangan. Oke, kita sudah membahas semua pengertian dan juga rumus dari barisan dan deret aritmatika, kemudian barisan dan deret geometri. Kita lanjut ke latihan soal. Oke, ini contoh soal yang pertama, perhatikan. Jika diketahui pola bilangan, nah ada pola bilangan nih, 4, 7, 10, 13. Maka angka pada pola ke-7 adalah, oke, sebelum dilihat pembahasan, kan lihat dulu kira-kira 4, 7, 10. Pertama kita coba dulu dari aritmatika ya. Jika kalaupun kalian pikir, geometri enggak, kita lihat, 7 bagi 4, kayaknya susah. Coba dari aritmatika dulu. 4 ke 7. Berkurang atau bertambah? Bertambah 3. Kita lihat, kita tuliskan. Oke, dari 4 ke 7 itu ditambah 3. Oke. Kemudian dari 7 ke 10. Oh iya, ditambah 3 juga ya. Berarti juga ditambah 3. Sekarang dari 10 ke 13. Oh, ini jelas banget ya. Ditambah 3. Oke, berarti semuanya menggunakan operasi penjumlahan dan tetap bedanya 3. Berarti dia merupakan barisan aritmatika. Oke, bisa ya. Berarti sekarang kita tahu, kalau barisan aritmatika rumusnya A ditambah N-1 kali B. Berarti kita perlukan pertama harus ada A. A itu suku pertama, suku pertamanya 4. Oke, kita berhasil, sudah tahu suku pertamanya 4. A dalam kurung N-1 kali B, N-nya. Berarti yang ditanya pola ke-7, berarti N-nya adalah 7. Kemudian B-nya itu adalah bedanya. Tadi kita sudah hitung, bedanya semua beda 3, berarti B-nya 3. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. A-nya kita ganti 4, N-nya kita ganti 7, B-nya kita ganti 3. Kerjakan yang di dalam kurung dulu. 7 kurang 1, 6. 6 baru dikalikan 3. Ingat perkalian dulu ya. 7 kurang 1, 6. 6 kali 3, 18. Jadi 18 ditambah 4, 22. Jadi jawabannya adalah 22. Bisa paham? Jadi langkah pertama cari tahu dulu dia barisan aritmatika atau barisan geometri. Baru kita ingat rumusnya dan kita cari apa yang diketahui di soal. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke latihan kedua. Oke, di latihan kedua sudah diketahui dari soalnya. Jika diketahui barisan geometri, berarti ini adalah barisan geometri. Berarti langsung kita ingat rumusnya. A kali R pangkat N-1. Yang kita perlukan berarti adalah A. Kemudian kita perlu mencari R-nya. Yang ditanyakan U8, berarti suku ke-8. N-nya 8. Oke, pembahasan. Untuk menentukan U8, kita harus mengetahui rasio dari barisan tersebut. Oke, pertama A-nya kita tahu 2. Rasio seperti tadi. U2 per U1 atau boleh U3 per U2. Sama saja. 50 bagi 10, 5. 10 bagi 2 juga 5. Berarti R-nya atau rasionya 5. Kita sudah tahu semua kan? A-nya adalah 2, R-nya 5, dan N-nya yang ditanyakan U8 berarti N-nya 8.
8 dikurangi 1, 7. Berarti 5 pangkat 7. Pangkat berarti 5-nya dikalikan 7 kali. 5 kali 5 kali 5 sebanyak 7 kali, baru dikalikan 2. Nah, untuk perhitungan ini, kalian cari cara yang paling mudah untuk kalian melakukan perkalian. Yang penting kalian paham bagaimana cara atau bagaimana rumusnya, sehingga kalian harus menemukan bagaimana 5 pangkat 7 itu. Masalah perhitungannya, silakan kalian cari tahu cara tercepat, atau kalian mau menghafalkan silakan. MC 5 pangkat 7 itu artinya 5-nya 7 kali dikalikan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 ada 7 5-nya. Oke? Jadi hasilnya 156.250. Bisa paham ya beda pengguna atau beda dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Begitu pula untuk deret. Jadi kalau kita udah tahu, oh ini barisan geometri, tapi yang diminta penjumlahannya, berarti itu yang ditanyakan adalah menggunakan rumus deret geometri. Ingat ya, karena di sini tidak ada kata yang mengatakan penjumlahannya atau jumlahnya, berarti dia bukan deret. Kalau tanya nilai U8, berarti suku ke-8, berarti yang tanya hanya barisannya saja. Oke, kita lanjut. Oke, baik, nah kita lanjut ya ke soal latihan berikutnya. Jika diketahui U3 sama dengan 13 dan U7 sama dengan 29, tentukan nilai A-nya. Jadi di sini yang ketahui ada suku ketiganya itu 13 dan suku ketujuhnya itu 29. Tentukan nilai A-nya. Di sini sepertinya kurang ya, harusnya itu dia isi pada barisan aritmatika. Maka dari itu kita langsung masukkan ke rumus barisan aritmatika. Oke, jadi ditanyakan itu nilai A-nya atau berarti suku awalnya. Nah, di sini suku U ketiga, berarti kan suku ketiga, U3-nya sama dengan A ditambah 2B sama dengan 13 ya, sesuai rumusnya. Rumusnya kan A ditambah N min 1 kali B. N min 1, karena ada N-nya 3, berarti 3 kurang 1 kan 2. Jadi langsung di sini dipakai 2B. Oke, ingat rumusnya tetap A plus N min 1 kali B, di mana N-nya diketahui 3, berarti 3 kurang 1, 2. Jadi A tambah 2B sama dengan 13. Itu yang pertama untuk U3. Kemudian yang diketahui U7, berarti suku ke-7. Sama seperti tadi, karena N kurang 1, berarti 7 kurang 1 kan 6. Jadi langsung diganti A ditambah 6B sama dengan 29. Nah, Bu, di sini kok bisa berubah? Ya, di sini kita menggunakan prinsip atau yang sudah kita pelajari mengenai persamaan linear satu variabel. Jadi, nilai A-nya tetap di kiri, sedangkan 2B-nya pindah ke kanan, kan berubah dari positif menjadi negatif. Ya, ingat ini pelajaran kelas 1, kelas 7. Yang kalau di ruas kiri tetap, nilainya tetap positif, sedangkan yang ruas kiri pindah ke ruas kanan, ini kan dia ke kanan berarti kan melewati tanda sama dengan, jadi dari positif jadi negatif. Oke, nah fungsinya, Bu, kenapa kita harus ubah biar jadi A sama dengan? Di sini agar kita bisa substitusi atau mengganti nilai A-nya di sini. Di U3 kita ubah bentuknya menjadi bentuk A sama dengan. Di U7 dia tetap bentuk A ditambah 6B sama 29. Di mana A ini kita ganti dengan nilai yang pertama ini, 13 kurangi 2B. Nah, jadi seperti ini. Nah, cara ini namanya substitusi. Lebih lanjut kita akan mempelajarinya itu nanti di bab 5 itu tentang persamaan linear dua variabel. Jadi di sini nanti substitusinya nanti diganti saja. Berarti A-nya diganti dengan nilai yang sudah diketahui. Di sini nilai yang diketahui kan 13 kurangi 2B. 13 kurangi 2B ditambah 6B. Tetap dia tambah 6B. Hanya A-nya ini saja yang diganti dengan 13 kurangi 2B. Sama dengan 29. Ya, perhatikan bentuk ini. Kalau masih bingung, sekali lagi, ini bentuk ini diambil dari U7. 6B tetap 6B, 29 tetap 29. A ini diganti dengan yang diketahui di atasnya. Oke. Kemudian, kita kerjakan biasa. 13 tetap 13. Ingat, aljabar kelas 7 juga, B sama B yang dikerjakan. Ya, yang variabelnya sama. Min 2 ditambah 6 sama dengan 4B. Kan? Kemudian ditambah 13 karena dia plus, tetap plus di sini plus 13 sama 29. Seperti prinsip persamaan linear satu variabel,
yang sama kita pindahkan ke belakang. Jadi karena dia sama-sama tidak ada variabelnya, ini kan ada B nih, yang 4B tetap di kiri. 13 kita pindahkan ke kanan karena dia sama seperti 29 tidak ada variabelnya. Dari positif pindah ruas jadi negatif. 29 kurangi 13, 16. Jadi 4B tetap di kiri, di ruas kanannya. Kenapa bisa 16, Bu? 29 dikurangi 13. Dimana dapat kurang karena persamaan linear satu variabel, yang dari ruas kiri pindah ke kanan dari positif jadi negatif. 29 kurangi 13 sama dengan 16. Jadi 4B sama dengan 16. Untuk mencari B, kita bagi 16 bagi 4 sama dengan 4. Ingat ya, tinggal dibagi aja. Jadi B-nya 4. Nah, sekarang untuk tahu nilai A-nya, kita masukkan lagi ke persamaan 1. A itu berapa sih? A itu 13 dikurangi 2B. Berarti 13 dikurangi 2 kali B. B-nya 4. Berarti 2 kali 4, 8. Jadi A sama dengan 13 kurangi 8 sama dengan 5. Jadi kita dapat hasilnya 5. Bisa paham? Ini nilai A-nya itu udah 5. Oke, mungkin cara ini kalian pikir kok agak ribet, agak berat. Didengarkan saja dulu penjelasannya. Setelah ini, kalau kalian masih bingung, kita diskusikan di grup WA. Setelah itu Ibu akan berikan contoh lainnya. Baik, demikian untuk materi barisan dan deret kali ini. Meskipun, udah mulai sulit, nggak apa-apa, tetap ingat, semangat belajar. Ya, kalau nggak paham, kita bisa diskusi, jadi jangan disimpan bingungnya, diutarakan saja, kita diskusikan. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih.